Oke kawan-kawan, di video kali ini saya akan membahas kembali seputar politik yang sedang terjadi saat ini. Begitu banyak kekacauan-kekacauan dalam hal politik yang masyarakat menilainya. Itu seperti itu yang terjadi saat ini. Oke, untuk lebih jelasnya biar saya bacakan dari situs resmi seperti biasa ya. Jadi saat ini dalam dunia pemerintahan itu mengalami kerugian itu sangat-sangat banyak. Mulai dari rupiah anjloknya luar biasa, sampai saat ini dolar Amerika itu naik ke angka 16,5 16.580 rupiah itu satu dolar Amerika ya. Jadi rupiah itu betul-betul saat ini anjlok. Dan beberapa hari yang lalu juga IHSG itu juga turun ya, turunnya sangat gratis itu berapa persen sampai merah semua itu. Nah ini ya, jadi hal-hal yang terjadi saat ini dalam pemerintahan. IHSG anjlok. Yang pertama ya, anjloknya IHSG itu karena banyak investor yang mencabut sahamnya dari negara kita ya. Jadi banyak investor-investor ya, saham-sahamnya itu kembali dicabut dan dialihkan ke negara luar. Itu seperti itu. Yang kedua, investor asing lari ya. Jadi investor asing ya, orang-orang luar negeri yang tadinya mau investasi di Indonesia dan bahkan yang sudah investasi di Indonesia itu dicabut ya. Diarahkan ke negara seperti Turki, Malaysia dan lainnya. Nah, terus yang baru niat mau investasi atau yang sudah ditawari investasi itu takut investasi di Indonesia. Karena apa? Karena banyak pungli ya, bisa dikatakan seperti itu, banyak ormas-ormas ya, belum dari kalangan menteri atau kalangan hukum itu yang pastikan meminta jatah itu seperti itu. Oleh karena itu investor asing saat ini lari, tidak mau investasi di negara kita. Nah selanjutnya, pembangunan infrastruktur terhenti coba di era Presiden Prabowo saat ini. Apakah ada pembangunan infrastruktur seperti Pak Jokowi dulu? Ya, saya akui ya, kalau saya pribadi mengakui di era Jokowi pembangunan jalan itu sangat banyak dan menurut saya itu sangat bagus. Tetapi di era saat ini, eranya Prabowo, apakah ada pembangunan jalan? Untuk saat ini saya rasa belum ada ya. Paling hanya meresmikan pembangunan-pembangunan yang diproses oleh presiden sebelumnya, itu seperti itu. Dan selanjutnya, dewi fungsi militer. Nah, dewi fungsi militer ini yang saat ini menjadi kontroversi. Yang ke selanjutnya efisiensi anggaran atau pengiritan anggaran ini juga tidak menguntungkan untuk rakyat. Dan yang terakhir itu daya beli masyarakat menurun ya. Jangan tutup mata, zaman sekarang presiden sudah tidak zaman dari kalangan militer. Dia harus punya pengetahuan tentang ekonomi. Kita berada di era perang dagang, bukan perang militer. Dan untuk itu kita harus rela dipimpin oleh kalangan sipil. Karena itu di Pilpres kemarin 2024 kan ada dua sosok dari sipil, yaitu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Yang ketiga Prabowo. Kalau Prabowo sendiri itu dilatar belakangi dari kalangan militer ya. Karena memang betul saat ini itu bukan eranya perang militer, tetapi eranya perang dagang atau eranya perang ekonomi. Itu seperti itu. Kita bersaing dengan negara luar ya, itu dengan hal-hal ekonomi, bukan hal-hal perang. Mungkin kalau masalah perang itu tentara kita juga di Indonesia sudah sangat kuat dan kita semua bangga dengan TNI kita, tentara kita seperti itu. Tapi kan saat ini itu eranya era perang dagang, perang ekonomi, bukan perang militer lagi kayak gitu. Jadi buat apa seperti dewi fungsi, mengubah undang-undang TNI dan lain sebagainya, itu kan hanya menjadikan kontroversi. Itu seperti itu ya. Dan untuk pemerintahan Prabowo ke depan harus betul-betul sesuai hati nurani Pak Prabowo waktu kampanye di tahun 2019 lalu. Saat ini Pak Bapak itu cuma omon-omon ya. Banyak masyarakat yang menilai Anda cuma omon-omon. Mungkin ada benarnya karena memang ucapan Anda tidak sesuai kinerja Anda. Coba dari beberapa program yang dijanjikan saat kampanye, berapa yang sudah terrealisasi? Semua masyarakat itu sudah bisa menilainya. Sedangkan menteri-menteri di kabinet Prabowo itu banyak buzzer yang menjadi menteri. Ya, di mana orang-orang yang tidak ahli di bidangnya itu
jadikan pejabat. Contoh Budi Ari saja, Budi Ari emang ahli di bidang koperasi, ahli di bidang Menkominfo. Tidak kan, pada kenyataannya itu kan banyak banget yang membacking judi online, bahkan dirinya sendiri itu entah itu terlibat atau tidak tahu, itu seperti itu. Banyak lah intinya di kabinet Prabowo itu saat ini banyak buzzer-buzzer media sosial yang diangkat menjadi pejabat. Contoh sebagai salah satu artis seperti Raffi Ahmad menjadi staf presiden. Apakah dia itu bisa di bidangnya, dia kan hanya artis, menang sudah terkenal saja, itu kan seperti itu. Jadi memang di kabinet Prabowo saat ini orang-orang yang terkesan terkenal itu diangkat di kabinetnya supaya apa, mungkin ya ini menurut saya, mungkin tujuan saya supaya pemerintahannya itu terus disorot, mungkin seperti itu. Padahal ya yang kita sorot sebagai masyarakat itu kinerjanya, hasil nyata dari kerjanya dalam kepemimpinannya, itu seperti itu. Untuk video saya saat ini segini aja dulu. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar, oke?